بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla guna melaksanakan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita. Seorang muslim hendaklah mereka mensyukuri dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak. Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian mengkufuri. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmatul hidayah dan nikmatul iman. Ini tidaklah Allah Azza wa Jalla berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang mampu terhadap hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ayat ini ayyuhal ikhwatal kiram, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah kejadian Abu Talib. Abu Talib sebagaimana telah kita ketahui adalah paman Nabi alaihi salatu wassalam. Dekat beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa, dan beliau adalah salah seorang yang menjaga Nabi alaihi salatu wassalam dan membesarkan Rasul, sehingga disebutkan bagaimana peduli beliau terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah beliau di suatu malam tatkala manusia sudah tertidur, beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam di tempat tidur beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Ya munafiqun, wahai anak saudaraku, bangun. Engkau tidur di tempatku, aku akan tidur di tempatmu." Tujuannya apa? Jika datang orang-orang musyrik ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, yang terbunuh adalah Abu Talib. Ini menunjukkan apa? Kecintaan yang benar-benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diboikot oleh kaum musyrikin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut beliau harus tinggal di sebuah lembah dengan kaum muslimin. Abu Talib pada saat itu membawa 10 orang anaknya ke tempat itu, sehingga dikatakan oleh kaum musyrikin, "Wahai Abu Talib, kenapa engkau melakukan demikian? Sungguh engkau penyembah berhala sebagaimana kami. Namun kenapa engkau membela Muhammad dan tinggal dengan Muhammad?" Kata Abu Talib, "Aku tidak tahan terhadap apa yang kalian lakukan terhadap keponakanku." Ini menunjukkan dekatnya Abu Talib dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun hidayah dengan Allah Azza wa Jalla Allah berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Musayyib bin Hadir radhiyallahu anhu, "Lamma hadara Abu Talib wafa, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal." Di sana Abu Talib sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Datanglah Nabi alaihi salatu wassalam
dan di samping Abu Talib telah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua tokoh Quraisy pada saat tersebut. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan kepada pamannya, "Ya la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka bika indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut aku akan berhujjah di depan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan oleh Abu Jahal, "Atarghabu millata Abdul Muttalib?" Apakah engkau wahai Abu Talib marah terhadap agama Abdul Muttalib, yaitu agama menyembah berhala? Kemudian Nabi mengulangi, "Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Keseriusan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Namun seluruhnya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Terkadang ayat-ayat kiram kita melihat manusia yang mereka sangat anti terhadap Islam, yang mereka membenci Islam, namun di akhir hayat mereka menjadi pembela Islam. Begitu juga kita lihat terkadang sebagian manusia mereka sangat dekat dengan Islam, bahkan sebagian mereka Islam, kemudian di akhir hayat Allah Azza wa Jalla mencabut hidayah tersebut dan dia mati di atas agama kekufuran sebagaimana Abu Talib. Ayat-ayat kiram, setelah perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat bersedih dikarenakan terbunuhnya sekitar 20 lebih dari sahabat, dan Nabi alaihi wasallam beliau terluka di perang itu. Ini merupakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam yang dialami oleh Nabi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat 3 orang. Sebagaimana kisah ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Nabi mengatakan, "Allahu la'nal fulan wa la'nal fulan wa la'nal fulan." Ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, dan laknatlah si fulan. Nabi mendoakan laknat kepada 3 orang. Yang pertama adalah Safwan bin Umayyah, yang kedua Suhail bin Amr, dan yang ketiga Harith bin Hisham. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Laisa laka min amri syai'un." Wahai Muhammad, ini bukan perkara sedikit pun. Allah Azza wa Jalla menegur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tidak mengetahui akhir hayat 3 orang ini. Disebutkan 3 orang ini akhirnya masuk Islam. Adapun Safwan bin Umayyah, beliau mempergunakan harta dan kekuatan beliau untuk membela Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Suhail bin Amr, sebagaimana disebutkan dalam biografi beliau, beliau adalah orang yang paling benci terhadap Islam, sehingga disebutkan beliau adalah salah seorang provokator ulung yang menghasung kaum musyrikin untuk memerangi Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Sehingga disebutkan setelah terjadi perang Badar, Suhail bin Amr salah seorang yang ditawan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian datanglah Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berikan izin kepada saya untuk mencabut gigi seri dari Suhail bin Amr." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Jangan engkau lakukan. Sungguh gigi seri tersebut akan membuatmu senang di kemudian hari." Ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan Suhail bin Amr, bukannya beliau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan beliau semakin menjadi-jadi, sehingga beliau menghasung kaum musyrikin untuk memerangi Nabi alaihi salatu wasallam di perang Uhud. Sehingga disebutkan ayat fatal kiram rahimani rahimakumullah jami'an, tatkala terjadi Fathul Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan para sahabatnya dari Madinah menuju Mekah berjumlah dengan 10.000 orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memasuki Mekah, beliau mengatakan, "Siapa saja yang masuk ke masjid dia aman. Siapa saja yang dia memasuki rumahnya dia aman. Siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan dia aman." Maka Suhail bin Amr ini beliau pada saat tersebut berada di masjid. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan segala jenis kesyirikan, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan kepada kaum musyrikin yang mereka di masjid, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Apa yang kalian bayangkan tentang hukuman yang aku akan berikan kepadamu?" Maka pada saat itu Suhail bin Amr mengatakan, "Yang kami inginkan adalah kebaikan. Kami tidak ingin dibunuh dan yang semisalnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalian bebas, kalian pergi." Suhail bin Amr melihat bagaimana hati Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau dahulu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam berkuasa, beliau tidak membunuh Suhail bin Amr ini. Sehingga disebutkan ayat
di hati Suhail bin Amr untuk memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun akhirnya masuk dalam Islam. Setelah beliau masuk Islam, beliau menggunakan harta beliau, menggunakan kepandaian beliau untuk mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan tidak ada satupun manusia yang mereka masuk Islam setelah Fathul Mekah dari pemuka-pemuka mereka lebih taat beribadah daripada Suhail bin Amr radhiyallahu taala. Disebutkan ayyuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah jami'an, adapun Suhail bin Amr, beliau disebutkan tatkala manusia murtad setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian mereka mengikuti nabi palsu, sebagian mereka tidak membayar zakat, maka penduduk Mekah pada saat itu mereka sedikit goncang melihat manusia yang mereka sebagian telah keluar dari agama Allah azza wajalla. Kemudian Suhail bin Amr radhiyallahu taala, beliau berdiri di depan penduduk Mekah. Beliau katakan, wahai kalian penduduk Mekah, kalian adalah manusia yang paling terakhir masuk Islam, dan janganlah kalian menjadi manusia pertama yang keluar dari Islam. Dikarenakan ucapan ini, Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati penduduk Mekah pada saat tersebut. Dan berita ini disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun tersenyum mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang Umar bin Khattab radhiyallahu taala mencabut gigi seri Suhail bin Amr radhiyallahu taala. Inilah ayat al-fatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hidayah di tangan Allah azza wajalla. Begitu juga Haris bin Hisham radhiyallahu taala, orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau sebagaimana disebutkan setelah terjadi Fathul Mekah, beliau adalah salah seorang kaum musyrikin yang diperbolehkan untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam memasuki Mekah, pada saat itu Suhail Haris bin Hisham beliau berlindung di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah sepupu Nabi, saudarinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib sudah berapa lama tidak bertemu dengan saudarinya, beliau mendatangi Ummu Hani. Maka beliau dapati ada Haris bin Hisham dan salah seorang kaum musyrikin yang lainnya. Ali bin Abi Thalib langsung beliau menghunuskan pedangnya untuk membunuh Haris bin Hisham ini. Kata Ummu Hani, jangan engkau bunuh, sungguh dia telah berada di bawah jaminanku. Kemudian kata Ali, biarkan aku membunuhnya, jangan, sungguh dia telah berada di bawah jaminanku. Ali bin Abi Thalib kemudian mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau mendatangi Nabi mengkhabarkan apa yang terjadi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan engkau bunuh dia, sungguh dia telah berada di bawah keamanan saudarimu. Kemudian ayyuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, mulai ketertarikan di hati Haris bin Hisham untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan setelah beliau masuk Islam, maka bagus keislaman beliau. Sehingga disebutkan bahwasanya tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala mengirim surat kepada kaum muslimin untuk berjihad di negeri Syam, menaklukkan negeri Syam, menjadikan negeri Syam sebagai wilayah kaum muslimin, Haris bin Hisham radhiyallahu taala beliau meninggalkan hartanya, meninggalkan tanah kelahirannya di Mekah menuju Syam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, penduduk Mekah pada saat tersebut mereka benar-benar sedih dikarenakan telah hilang salah satu tokoh dari tokoh mereka, yaitu Haris ibn Hisham radhiyallahu taala. Disebutkan di tahun ke-13 Hijriah, tatkala kaum muslimin mereka berperang di Yarmouk, perang yang sangat besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, perang penghabisan. Pada saat itu dikatakan oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, keponakan dari Haris bin Hisham ini, siapa di antara kalian yang ingin meninggal dengan pada hari ini, maka berbayanglah sekitar 400 kaum muslimin untuk masuk ke jantung pertahanan pasukan Romawi pada saat itu. Sehingga disebutkan setelah perang usai, kaum muslimin pun mengalami kemenangan. Disebutkan kaum musyrikin dari kalangan Romawi mereka mati dengan jumlah yang sangat banyak, adapun kaum muslimin sekitar 3.000 orang. Maka disebutkan di akhir kisah kehidupan Haris bin Hisham radhiyallahu taala yang beliau tadinya memerangi Nabi alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin, disebutkan bahwasanya tatkala beliau sudah sekarat pada saat itu setelah perang usai, maka dilihatlah ada 3 orang yang sudah terjatuh di tanah. Yang pertama Ikrimah, yang kedua Haris bin Hisham, dan yang ketiga adalah Ayyash bin Rabi'ah.
Maka datang salah seorang di pasukan Islam ingin memberikan air kepada Haris bin Hisham. Haris bin Hisham mendengar erangan keponakannya Ikrimah. Kata Haris bin Hisham, engkau berikan minum kepada Ikrimah terlebih dahulu. Maka datanglah prajurit ini memberikan air kepada Ikrimah. Ikrimah pun melihat erangan dari Ayyash bin Rabi'ah. Kata Ikrimah, kau berikan dulu kepada Ayyash bin Rabi'ah. Kemudian datanglah prajurit ini ke Ayyash bin Rabi'ah. Kemudian didapati bahwasanya Ayyash bin Rabi'ah telah meninggal. Kemudian kembali lagi ke Ikrimah. Ikrimah telah meninggal dan dia kembali ke Haris bin Hisham, dan Haris bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun telah meninggal. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Inilah hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, sehingga hendaklah seorang mukmin untuk mereka benar-benar menjaga hidayah ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dari nyawanya. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di malam yang berbahagia ini saya ingin menyebutkan sebuah permasalahan yang sangat penting dalam permasalahan akidah, dan ini merupakan inti dari akidah, yaitu tentang kalimat la ilaha illallah. Ini yang ingin kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Sebelumnya ayyuhal ikhwatal kiram, harus kita ketahui bersama bahwasanya akidah yang sahih, akidah yang benar ini wajib bagi kaum muslimin untuk mereka mempelajarinya. Kenapa demikian? Karena akidah ini yang akan menentukan baiknya amalan seorang hamba dan buruknya amalan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah merupakan fondasi yang sangat dasar yang harus bagi kaum muslimin untuk mereka mempelajarinya. Disebutkan oleh para ulama, apa tujuan seorang hamba mempelajari akidah? Yang pertama, tujuan seorang hamba mempelajari akidah adalah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya tatkala ruh dikembalikan ke jasad di alam barzakh, fayatihi malakan fayajlisani fayaqulan, akan datang dua orang malaikat. Kemudian malaikat tersebut duduk dan akan bertanya, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Malaikat tersebut akan bertanya, siapa Tuhanmu? Kemudian apa agamamu dan siapa nabimu? Orang yang dia tidak memiliki akidah yang benar dan tidak memiliki akidah yang sahih, mereka tidak akan bisa menjawab daripada pertanyaan ini. Sehingga seorang hamba hendaklah mereka mempelajari akidah yang benar, dikarenakan tujuan yang pertama adalah ini, untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Kemudian yang kedua, di antara tujuan seorang hamba Allah Azza wa Jalla mempelajari akidah adalah untuk merasakan manisnya keimanan. Nabi SAW menyebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara jika seorang memilikinya ataukah seorang melakukannya, dia akan mendapati manisnya keimanan. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, ayyukunallahu wa rasulahu ahabbu ilayya mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada apapun. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW jika mereka tidak mempelajari akidah? Sehingga jika kita melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW, tatkala akidah telah tertancap di hati-hati mereka, mereka tidak takut apapun. Disebutkan dalam sebuah biografi salah seorang sahabat, Abu Zafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala, disebutkan beliau ditangkap oleh orang Romawi pada saat itu, sehingga salah seorang yang menangkap beliau mendatangi raja pada saat itu yang bernama Raja Heraklius, atau lebih dikenal dengan Raja Hercules kalau bahasa kita. Disebutkan bahwasanya kami telah menangkap salah seorang sahabat Muhammad. Kemudian dipanggillah Abu Zafah ini oleh Heraklius. Kata Heraklius, jika engkau mau keluar dari agama Muhammad, niscaya aku akan memberikan kepadamu jabatan yang tinggi di kerajaan ini. Kata sahabat ini, jangankan engkau memberikan jabatan sebagai menteri atau lainnya, engkau angkat aku menjadi raja, aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Kemudian diberikan tawaran lagi, jika engkau mau keluar dari agama Muhammad, niscaya aku akan memberikan kepadamu jabatan sebagai raja di tanah Arab. Kata sahabat ini, tidak. Meskipun engkau memberikan jabatan raja dunia terhadapku, aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Marahlah Heraklius ini. Heraklius ini pun mengatakan, engkau bawa panci yang besar, kemudian engkau
datangkan kepadaku minyak. Maka dihidupkanlah api, kemudian dibawa tungku yang sangat besar, kemudian dimasukkan di sana minyak. Maka didatangkan orang kaum muslimin, dibunuh kemudian dilemparkan ke api tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menakut-nakuti Abu Zafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala. Namun beliau tidak takut sedikit pun. Sehingga disebutkan tatkala beliau pada saat tersebut dibawa oleh raja ini, maka beliau menangis. Tatkala beliau ingin dilemparkan ke dalam tungku tersebut, beliau menangis. Maka dikatakan oleh prajurit yang membawa beliau, dia sudah menangis, wahai Kaisar. Jadi Heraklius ini pun dia menganggap bahwasanya Abu Zafah As-Sahmi ini dia sudah takut, karena sebentar lagi dia akan mati. Namun tak kala ditanya, kenapa engkau menangis? Jawaban beliau sungguh luar biasa. Beliau mengatakan, aku menangis dikarenakan aku hanya memiliki satu nyawa. Aku sangat menginginkan memiliki nyawa yang banyak bagaikan rambutku, sehingga tak kala engkau melemparku ke dalam api, kemudian aku mati, kemudian aku hidup lagi, kemudian engkau lemparkan aku lagi, kemudian mati, dan semisalnya, dan seterusnya sampai habis daripada nyawaku. Ini yang dijawab oleh Abu Zafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala. Beliau benar-benar merasakan manisnya keimanan, sehingga seorang hamba yang dia itu merasakan manisnya keimanan, dia tidak peduli lagi ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah dengan celaan manusia yang menimpanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara tujuan seorang hamba Allah Azza wa Jalla mereka mempelajari akidah adalah ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, di antara tujuan seorang hamba mempelajari akidah adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man radiya billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahum jannah. Barang siapa yang dia itu ridha Allah sebagai Tuhannya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya, maka diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla baginya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dia tidak akan mengetahui dan tidak akan ridha terhadap hal tersebut kecuali dengan mempelajari akidah yang benar, akidah yang sahih. Kemudian juga harus kita ketahui, akidah yang sahih itu harus diambil dari sumber yang sahih. Yang pertama, ya ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang hamba jika dia ingin akidah yang benar dan akidah yang sahih, hendaklah dia duduk dengan orang-orang yang bagus akidahnya, hendaklah dia duduk dengan orang-orang yang bagus daripada pemikiran agamanya, dikarenakan ini sangat menentu bagi seorang hamba. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Nabi menyatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhallilu, bahwasanya agama seorang itu sesuai dengan kawan duduknya, maka hendaklah kalian melihat siapa kawan duduk kalian. Karena kenapa ayat ikhwatal kiram, afwan, sikap manusia ini suka terpengaruh. Jangankan dengan manusia yang lain, dengan binatang saja, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim rahimahullah ta'ala, itu terkadang manusia terpengaruh. Nabi SAW menyebutkan kesombongan, keangkuhan itu berada pada orang-orang yang mereka mengembalakan unta. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa ashabus sakinah, dan orang-orang yang tenang itu ada pada yang memelihara kambing. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga seorang hamba tatkala mereka duduk dengan orang-orang yang bagus akidahnya, maka dia secara otomatis akan mendapati akidah yang benar, akidah yang sahih. Pernah salah seorang sahabat, beliau memukul salah seorang budak. Kemudian beliau menyesal membawa ke hadapan Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian beliau bertanya, "Aina Allah?" Qala fis sama. Qala man ana? Qala anta Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, "I'tiqha fa innaha minal mu'minin." Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada anak ini, "Di mana Allah?" Jawab anak ini, "Di langit." Kemudian ditanya lagi, "Siapa saya?" Kata anak ini, "Saya Allah, engkau adalah Rasulullah." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan,
lepaskanlah dia, sungguh dia adalah seorang mukminah. Dikarenakan bertemu dengan Nabi SAW, anak ini mendapatkan akidah yang benar, mendapatkan akidah yang sahih. Ayo tafadhal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting dalam agama Islam. Apa itu? Syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah, sebagaimana telah kita ketahui bersama, merupakan cabang iman yang paling tertinggi. Nabi SAW mengatakan, innal iman bid'un wa sab'un aw sittuna syu'bah. Sesungguhnya iman itu ada 70 cabang ataukah 60 cabang sekian. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, yaitu seorang dia itu memindahkan duri di jalanan. Wal hayatu syu'batun minal iman. Dan malu ini merupakan bagian dari keimanan. Kemudian kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi yang terkandung dalam kalimat tersebut merupakan inti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasul an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus kepada setiap umat Rasul yang mereka mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengkufuri taghut. Menyembah kepada Allah dan mengkufuri sembahan selain Allah Azza wa Jalla, ini merupakan konsekuensi yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah merupakan tujuan inti Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwaluhum wa hisabu 'ala Allah taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah muhammadar rasulullah, kemudian mereka salat, kemudian mereka membayar zakat. Barang siapa yang dia telah melakukan hal tersebut, maka telah haram hartanya, telah haram daripada darahnya dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat tinggi dalam Islam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi ramadan. Sesungguhnya Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, kemudian menunaikan salat, kemudian membayar zakat, kemudian naik haji jika mampu, dan yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Sehingga seorang mukmin tidak diperbolehkan bagi mereka untuk tidak paham tentang apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan kunci dari kunci surga. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Nabi alaihi salatu wasallam dalam ayat hadis yang lain mengatakan, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mati, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mentalqin orang yang sakit parah ataukah orang yang sudah mau meninggal, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mentalqin. Nabi mengatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ini tidaklah kecuali menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat tinggi dalam Islam. Sehingga jika kita melihat para ulama kita, bagaimana ihtimam mereka, bagaimana perhatian mereka terhadap kalimat ini, bahkan di akhir hayat mereka, mereka tetap memberikan ataukah mentalqin kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sakit di antara mereka. Disebutkan dalam sebuah athar yang sahih,
yang datang dari Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah seorang ulama dan beliau adalah guru al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Muslim gurunya adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Disebutkan tak kala beliau sakit, beliau didatangi oleh sahabat-sahabatnya yang merupakan ulama-ulama besar di zaman tersebut. Kemudian sebagian mereka mengatakan, praktekkan hadis Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah olehmu la ilaha illallah kepada orang yang hendak meninggal. Maka dikarenakan keilmuan yang beliau miliki, kemudian kewibawaan yang dimiliki oleh Abu Zur'ah, sehingga murid-muridnya tidak berani untuk mentalqin la ilaha illallah di hadapan Abu Zur'ah. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau pada saat tersebut membawakan hadis, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena sebagian mereka tidak berani untuk mentalkin dengan la ilaha illallah di depan Abu Zur'ah. Abu Zur'ah beliau pun pada saat itu mengatakan, telah memberitahukan kepada saya si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Kemudian beliau pun meninggal setelah membawakan hadis ini. Kemudian juga disebutkan ayat al-fatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Abu Darda radhiyallahu anhu. Tak kala beliau sakit, beliau khawatir, beliau susah. Kemudian dikatakan oleh istrinya, wahai Abu Darda, bukankah engkau pernah mengatakan bahawa kematian lebih engkau cintai dari kehidupan? Benar, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku menganggap bahawa ini adalah akhir kehidupanku di dunia. Maka talqinlah aku dengan la ilaha illallah. Kemudian beliau ditalqin dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan beliau terus mengulang sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau sebagaimana disebutkan, tatkala sakit datang sahabatnya mentalkin beliau dengan la ilaha illallah, maka beliau terus mengulang sampai ruh keluar dari jasad beliau. Ini tidaklah menunjukkan ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, kecuali la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat penting dalam Islam. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa kalimat la ilaha illallah di dalamnya terkandung konsekuensi. Terdapat dalamnya syarat, terdapat dalamnya rukun yang harus seorang muslim mereka jalankan konsekuensi tersebut. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nabi, datang salah seorang kepada beliau mengatakan, bukankah la ilaha illallah merupakan kunci surga? Kata beliau, benar. Namun setiap kunci itu pasti ada geriginya. Jika engkau datang dengan membawa kunci yang ada gerigi, maka engkau akan bisa masuk ke surga. Kemudian jika engkau datang tanpa membawa gerigi tersebut, maka engkau tidak akan dibukakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah. Kamu lagi lah. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, kita akan menyebutkan tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Tafsir dari kalimat la ilaha illallah yang harus kita ketahui, dan ini sesuai dengan apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. La ilaha illallah maknanya la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsir yang benar, yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita sebutkan demikian? Karena di sana ada beberapa pemikiran yang menyimpang. Di dalam mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan di sana ada beberapa kelompok yang mereka menyimpang dari tafsiran Ahlussunnah. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benar, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Namun dalam kalimat la ilaha illallah bukan ini tafsirannya. Jika seseorang dia itu menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur kecuali Allah, kemudian dia dikatakan sebagai seorang muslim, maka kita harus memasukkan kaum musyrikin yang mereka diperangi oleh Nabi SAW dahulu ke dalam kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak ada perselisihan dalam menciptakan, tidak ada perselisihan dalam mengatur rezeki. Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Dari mana kita tahu? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika engkau tanya kepada mereka, yaitu kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin di zaman Nabi, mereka paham Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Namun kenapa mereka diperangi oleh Nabi SAW? Tak kala mereka menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah sebagai tempat untuk mereka meminta syafaat di depan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pemikiran ini, Nabi SAW memerangi kaum musyrikin. Sehingga sangat sungguh disayangkan bahwasanya kaum musyrikin di zaman dahulu mereka paham makna la ilaha illallah, namun mereka tidak mengucapkan. Kenapa demikian? Karena jika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka pasti harus meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Sehingga Nabi SAW tak kala memerintahkan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kata mereka, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sebuah perkara yang aneh. Mereka paham tentang makna la ilaha illallah, namun mereka tidak mengucapkan kalimat tersebut. Sebagaimana Abu Talib, tatkala Nabi SAW memerintahkan kepada yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mengucapkan. Karena paham konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Sungguh sangat berbeda dengan orang-orang yang mereka terjerumus dalam kesyirikan di zaman ini. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan ribuan kali mereka ucapkan. Namun mereka mendatangi kubur, meminta kepada kubur hajah mereka, meminta kepada pemilik kuburan anak, meminta kepada pemilik kuburan surga dan neraka. Maka na'udzubillah, sehingga disebutkan bahwasanya kaum musyrikin di zaman ini lebih bodoh daripada kaum musyrikin di zaman Nabi SAW dari makna la ilaha illallah ini. Ayolah fatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Bahwasanya makna yang batin yang sebagian dikatakan adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah yang ditafsirkan oleh sebagian kelompok yang menyimpang. Kemudian yang kedua, tafsiran kelompok yang menyimpang yang lain, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ingin mereka sembah apa? Makna yang ingin mereka katakan apa? Bahwasanya Tuhan yang ada seluruhnya itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemikiran wahdatul wujud. Pemikiran mereka bagaimana? Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyatu kepada seluruh makhluk. Allah menyatu pada seluruh makhluk. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya al-hululiyah, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluk, lebih kafir daripada orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Orang Nasrani mereka hanya mengatakan bahwasanya Allah menyatu dengan Isa dan menyatu dengan Maryam, dua hamba Allah yang mulia. Namun mereka, orang-orang yang meyakini Allah menyatu dengan seluruh makhluk, mereka mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyatu dengan binatang. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat yang kotor. Alhamdulillah. Ini tidak kita ragukan lagi merupakan pemikiran daripada pemikiran yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua daripada tafsiran yang batil. Kemudian yang ketiga, di antara tafsiran yang batil yang dikatakan oleh sebagian manusia, makna la ilaha illallah yaitu tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh sebagian manusia. Benar.
Tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diinginkan dalam kalimat la ilaha illallah ini bukan makna itu. Namun apa? Yang diinginkan sebagaimana kita sebutkan tadi, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mereka berkeyakinan demikian, tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang mereka praktekkan di kepala-kepala mereka, sehingga terkadang sebagian mereka tanpa mereka sengaja ataukah secara sengaja mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengatakan si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan kafir. Kenapa? Karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Padahal para ulama di sana ada tafsiran tentang orang yang dia berhukum dengan hukum Allah yang akan menjadikan dia kafir. Tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dia kafir. Para ulama di sana merinci. Yang pertama, seorang yang berhukum dengan hukum Allah yang menyebabkan dia kafir, dia berkeyakinan bahwasanya hukum Allah itu sama dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Maka orang seperti ini kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, seorang yang dia itu berkeyakinan bahwasanya hukum yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada hukum yang dibuat oleh Allah, maka tidak meragukan ini juga daripada pembatal Islam. Kemudian yang ketiga, orang yang dia itu berkeyakinan bahwa hukum Allah lebih baik, namun karena ini dan semisalnya kita tidak bisa melakukannya, terkadang dengan hawa nafsu dan semisalnya, maka para ulama menyebutkan orang seperti ini muslim, orang Islam, bukan orang kafir. Ini yang disebutkan oleh para ulama, sehingga butuh rincian dalam permasalahan ini. Sehingga sebagian manusia pada hari ini mereka sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dia kafir hanya dengan metode yang kita sebutkan tadi. Mereka memahami ayat sesuai dengan pemikiran mereka, tidak dengan sesuai apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyebutkan la ilaha illallah adalah la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita sebutkan beberapa ucapan kelompok yang mereka menyimpang dalam menafsirkan la ilaha illallah. Sebagian mereka mengatakan makna la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah. Sebagian mereka mengatakan tidak ada hukum selain hukum Allah. Sebagian mereka mengatakan tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Maka telah kita sebutkan bantahan-bantahannya di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga ayat ikhwatal kiram, kalimat la ilaha illallah di sana terdapat rukun. Rukun kalimat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama isbat, yang kedua nafi. Isbat yaitu menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang diibadahi. Kemudian nafi meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang muslim mereka menjalankan dua konsekuensi ini, isbat dan nafi. Dikarenakan apabila salah satu dari dua ini hilang, maka dia imma terjatuh dalam kesyirikan ataukah orang-orang ateis. Disebutkan oleh para ulama, siapa saja yang dia itu tidak menetapkan adanya Tuhan, maka dia adalah orang-orang ateis, orang yang dia itu katanya tidak memiliki Tuhan. Kemudian jika dia menetapkan bahwasanya Allah sebagai ilah, namun mereka tidak menafikan, tidak meniadakan kesyirikan yang terjadi, mereka dikatakan sebagai seorang musyrik. Adapun seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dia menetapkan Allah sebagai ilah yang diibadahi dan mereka meniadakan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak maka tidak dibebankan sesuatu perkara yang saya tidak sanggupi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita membaca surat Yasin untuk orang yang meninggal?
membaca Yasin untuk orang yang meninggal ataukah orang sebelum meninggal itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama tidak ada dasarnya. Yang ada sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mentalqin dengan la ilaha illallah. Ini yang datang hadis dari Nabi SAW. Kemudian juga perlu kita sebutkan sedikit bahwasanya talqin di sini talqin sebelum meninggal, bukan setelah meninggal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mentalqin orang yang sudah meninggal. Ini tidak ada dasarnya. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah amalan seseorang semasa hidup berpengaruh terhadap bisa tidaknya seorang mengucapkan la ilaha illallah saat akan meninggal? Naam. Amalan seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu berpengaruh jika dia menghabiskan umurnya melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia di waktu tersebut. Begitu juga seorang hamba yang terkadang dia mengerjakan amal penduduk neraka, mengerjakan kemaksiatan, itu juga terkadang akan berpengaruh. Sehingga disebutkan oleh para ulama, di antara sebab seorang hamba Allah Azza wa Jalla diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Dan seorang mukmin tatkala dia berada di detik-detik sakratul mautnya, ini adalah perkara yang paling dibutuhkan oleh seorang mukmin dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan sebagaimana telah kita katakan tadi, bahwasanya seorang yang dia itu menghabiskan umurnya ke dalam ketaatan, niscaya dia hendak meninggal terkadang dia terbawa amalan kebaikan yang dia lakukan. Terkadang sebagian mereka misalnya gemar melakukan salatul jamaah, bagaimana disebutkan bahwasanya ada salah seorang ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, beliau pada saat tersebut sakit, sebagaimana telah kita ceritakan di khutbah tadi, beliau pun bertanya, apakah sudah tiba waktu salat? Kata saudaranya sudah. Kemudian bawa saya ke masjid. Kemudian dikatakan bahwasanya engkau sakit. Kata orang ini, bawa saya ke masjid. Sehingga dibawalah ke masjid, beliau salat 1 rakaat, kemudian beliau meninggal. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian begitu juga seorang yang dia itu menghabiskan umurnya ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah, terkadang dia di akhir hayatnya pun terbawa. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Rajab tentang orang-orang yang mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, disebutkan bahwasanya ada seorang yang dia itu bekerja di tempat ribawi, ataukah dia mengamalkan riba. Dikatakan bahwasanya tatkala dia hendak meninggal, maka ditalkinlah dengan la ilaha illallah. Wahai bapakku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang ini? 100, 120, 100, 120. Maksudnya 100 dipinjamkan, maka dia bayar 120. Kemudian dia meninggal. Ini kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian juga disebutkan kisah oleh Syekhuna Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Yaman. Diceritakan bahwasanya ada segerombolan pemuda yang dia itu melakukan pesta miras, bisa dibilang. Kemudian tatkala dia membawa mobil dengan laju yang sangat kencang, maka menabrak sebuah pohon atau batu yang semisalnya. Kemudian keluarlah manusia, mengeluarkan orang-orang ini dari mobil. Kemudian ditalkin dengan la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka dia mengatakan, saya tidak pernah salat, saya tidak pernah mengerjakan ini dan ini. Kemudian dia meninggal. Sehingga itu ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang hamba meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaannya, apakah jika seorang mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah
juga masuk ke dalam surga sedangkan dia tidak faham apa makna la ilaha illallah. Ayyuhal ikhwatal kiram, para ulama sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya dia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, kemudian dia faham konsekuensi yang terkandung dalam kalimat tersebut, maka orang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Namun jika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan demi kesyirikan, maka orang seperti tersebut tidak bermanfaat daripada kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan yaitu dia menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut. Adapun terkadang seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia masih berkeyakinan bahwa jimat ini bisa memberikan manfaat ataukah mudarat, maka orang seperti ini tidak yu'tabar, tidak bermanfaat dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Karena perlu kita ketahui bersama, kalimat la ilaha illallah itu ada pembatal-pembatal juga. Salah sebagian manusia yang mereka mengatakan bahawa seorang yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mukmin, dia muslim, tidak kafir. Ini adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena seorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada amalan-amalan yang membatalkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Yang antaranya apa? Syirik, mengolok-olok Rasul, ataukah menghina Allah dan menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga seorang muslim hendaklah mereka mempelajari hal-hal yang akan membatalkan syahadatnya. Ini yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui bahwasanya seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bisa batal kalimat la ilaha illallah dengan mengerjakan perkara-perkara kufur ataukah perkara-perkara syirik dan yang semisalnya daripada pembatal-pembatal Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, kami ingin bertanya apa yang harus kita baca ketika orang sudah meninggal dunia. Apakah boleh kita membaca Yasin sebelum dikebumikan? Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya tidak ada syariat yang menyebutkan tentang pembacaan Yasin sebelum orang tersebut meninggal. Ini yang harus kita ketahui. Karena yang dituntut oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah mentalqin orang tersebut dengan la ilaha illallah. Ini yang bisa kita sebutkan. Jadi tidak ada dalilnya membaca Yasin. Ya ada mentalqin dengan la ilaha illallah. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya bagaimana menyikapi orang yang sudah memendekkan celananya namun sombong dan sering memperolok orang yang celananya isbal. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya orang yang dia itu meremehkan kaum muslimin, ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menghina orang-orang yang mereka sebagaimana kita sebutkan tadi. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini pertanyaannya apa nih? Subhanallah lagi. Oh, tentang pembahasan orang yang dia itu mengolok-olok orang yang celana isbal. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun celana isbal sebagaimana telah kita ketahui disebutkan oleh para ulama, ini tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mereka memanjangkan celananya sampai mata kaki. Adapun orang yang dia itu telah tidak isbal, maka hendaklah dia menasihati saudaranya dengan kebaikan, dikarenakan dengan kebaikan insyaallah taala dia akan menjadikan saudaranya lebih baik dan insyaallah taala akan kembali ke jalan kebenaran. Kemudian pembahasan selanjutnya
Ini pertanyaan afwan, nggak bisa saya jawab semua. Karena ada pertanyaan, satu pertanyaan, dua jawaban. Oh, dua pertanyaan, satu kertas, dua pertanyaan. Jadi kita lihat dari ringkas aja. Nah, saya harus bilang ke Aceh, Pak. Ya. Apakah boleh mentalkin orang yang ingin meninggal dengan kalimat Allahu Akbar? Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita ikuti tuntunan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi selamat sebagaimana kita sebutkan tadi, hendaklah seorang dia itu mentalkin saudaranya dengan la ilaha illallah sebagaimana Nabi menyebutkan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang ingin meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang seharusnya kita kerjakan, dan ini lebih aman. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hukum dana talangan haji, tabungan haji. Kemudian yang kedua, kedudukan hadis tentang doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh malaikat. Ayo hadirin kiram, hadis yang Nabi alaihi salatu wassalam beliau naik mimbar kemudian diaminkan oleh malaikat, ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam beliau mengaminkan. Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengaminkan 3 kali. Kemudian ditanya apa yang diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, seorang laki-laki yang dia itu mendapati orang tuanya atau salah seorang yang dalam mereka tapi tidak masuk dalam surga. Kemudian yang kedua yang diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang dia itu disebutkan nama Nabi alaihi salatu wassalam namun dia tidak mengucapkan salawat padanya. Kemudian yang ketiga, orang yang diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini adalah seorang yang dia itu mendapati Ramadan namun tidak diampuni daripada dosa-dosanya. Ini hadis sahih sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Adapun yang pertama tentang hukum dana tabungan haji, insyaallah taala mungkin bisa ditanya kepada ustaz yang lebih ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, malu yang bagaimana yang termasuk dalam bagian dari iman. Kemudian bagaimana menghadapi futur dalam ibadah. Malu yang diinginkan di sini ayat al-fatal kiram rahimani wa rahimakumullah, itu malu kalau seorang hamba Allah azza wa jalla dia itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani untuk mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malu yang diperbolehkan. Bukan malu terkadang sebagian kita salah. Baik, kita misalnya diundang ke rumah orang kemudian diperintahkan makan, saya malu. Ini tidak baik hal seperti ini. Bahkan sebagian kawan-kawan kita di Yaman misalnya mengundang makan dan malulah. Maksudnya apa? Bahwasanya seorang misalnya dia tidak mau makan ke tempat orang kata apa malu ini adalah perkara yang sebaiknya tidak dilakukan oleh sebagian muslim. Malu tidak mengapa, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, malu terhadap perkara-perkara yang dilaksanakan itu perkara haram ataukah yang semisalnya. Ini malu yang mamluk, malu yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi futur dalam ibadah. Futur dalam ibadah ini pasti akan datang, karena kan iman itu terkadang naik, terkadang turun. Sehingga seorang muslim tatkala dia futur dalam ibadah, maka hendaklah dia mengerjakan sunnah-sunnah yang lainnya. Terkadang sebagian manusia, misalnya dia dalam mengerjakan ini agak lemah sedikit, maka dia hendaklah mengerjakan daripada sunnah yang lainnya. Kemudian juga ayat fatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara obat yang bisa menyebabkan seorang itu dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari futur adalah beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jalla kokohkan daripada hati kita dalam beribadah. Kemudian di antara selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan membaca bagaimana sirah Nabi, kemudian sirah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Insyaallah taala ini akan membangkitkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.